Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pangroso. Ya, untuk teman-teman yang baru nonton atau yang sudah lama mengikuti di grupnya. Kalau yang baru nonton, ya perkenalkan diri. Saya dulu, nama saya ada di bawah sini. Ya, Walang Sangit. Nah, Walang Sangit itu adalah nama julukan. Nama julukan teman-teman manggilnya Mas Walang gitu. Nama julukan ya nggak ada apa-apa ya, cuman sekedar nama julukan saja, Mas Walang gitu. Kalau nama asli saya ada di bawah sini juga, ya, Ferdi Suartoyo. Ya. Nah, untuk tempat tinggal saya di sini berada di Bantul ya, Bantul Trirenggo. Di situ saya istri saya asli di Bantul, sehingga saya juga pindah domisili di Bantul. Untuk asli saya di Jawa Timur, tepatnya di daerah Lumajang. Nah, untuk perkenalan tentang channel ini di awal, untuk apa sih channel ini sih mas? Ya, kok ada Pangroso. Nah, kita kembali ke nama channel juga kan. Nama channelnya Pangroso. Pastinya dalam bab rasa ini kita tak luput dari hal-hal yang menyangkut dengan hal-hal kegaiban, mistis gitu kan. Nah, maka channel ini ya pembahasannya tak luput dari sekitar itu aja, tentang masalah mistis dan kegaiban. Nah, di dalam channel ini nanti mungkin saya akan saya akan membuat beberapa kegiatan di dalamnya, seperti kayak mirip-mirip podcast gitu kan, sejenis tanya jawab. Sejenis podcast yang pastinya harus ada saya, ada bintang tamu. Nah, dan bintang tamunya ini ya sekitar orang-orang yang dekat sama saya juga aja lah dulu. Bisa teman, bisa keluarga, mungkin nanti bisa merembet. Ntar siapa yang mau collab ya monggo, silakan. Ya. Intinya dalam podcast ini, jagongan ini kita akan membahas tentang ya pengalaman-pengalaman bintang tamu kita kan, tentang hal mistis tentunya. Setelah bercerita mungkin akan ada nantinya tanya jawab. Nah, fungsinya tanya jawab di sini ya agar kita lebih mendalam lagi tentang Mas bintang tamu ini yang kita undang ini, bagaimana ceritanya itu kan, kondisinya dulu gimana waktu merasakannya itu. Nah, itu ya nanya-nanya relax gitu lah, mungkin model podcastnya ya sejenis jagongan biasa lah gitu kan. Nah, setelah ini kita kembali ke inti dari podcast ini, apa sih, apa bedanya dari yang lain. Nah, bedanya itu adalah di akhirnya nanti kita akan adakan konsultasi. Nah, jadi yang bercerita nanti mungkin ada mengkonsultasikan pengalamannya kepada ya mungkin kepada saya nanti kan, Mas ini gimana, pengalaman saya dulu menurut Samen itu gimana, apa benar yang saya lihat gitu, apa benar yang saya rasa gitu ya gitu nanti. Nah, di situ saya akan menjelaskan, oh kalau itu gini mas, oh kalau gini itu mas, ya gitu. Jadi fungsinya saya ya ibarat seperti juri lah. Seperti juri untuk menjelaskan nanti ya gitu, sambil memberikan pemahaman mungkin ya. Ya diterima atau enggak ya terserah yang mendengarkan kan. Yang penting saya sudah menjelaskan dengan dengan kemampuan yang saya miliki lah. Yang pastinya tulus dong. Ya untuk yang kedua, kegiatan nanti mungkin akan saya sejenis juga kayak jalan-jalan gitu. Kita akan jalan-jalan mistis gitu kan. Kita ke tempat-tempat yang mungkin di tempat itu terkenal angker atau banyak terjadi kecelakaan di tempat itu. Kita main ke sana nanti kan, nge-review tempat itu, apa benar di situ angker dan apa benar yang sering terjadi kecelakaan di situ akibat dari olah kegaiban atau apalah. Nanti bisa kita telusuri di situ. Nah, itu.
Mungkin untuk saat ini ya kegiatannya ya cuman itu aja, podcast sama jalan-jalan mistis. Karena kita juga timnya juga terbatas, ada saya dengan satu lagi kameramen, Mas Fuad namanya. Nah, jadi sangat susah juga, tempat kami juga sangat berjauhan sehingga mungkin akan beberapa minggu sekali kita akan syuting gitu kan. Ya gitulah nanti. Nah, untuk apa ya? Untuk awalan ya mungkin saya akan share pengalaman-pengalaman saya, pembelajaran-pembelajaran saya dari saya nggak tahu apa-apa ya sampai sekarang menurut saya ya saya tahu gitu kan. Tapi nggak tahu menurut kalian gimana kan. Ya saya hanya meng-share pengalaman saya kan. Bukan menyombongkan ya, beda, saya cuma meng-share gitu kan. Ya ini menurut saya aja, nggak tahu menurut orang lain kan yang bisa menilai saya. Ini menurut penilaian saya tentang diri saya. Nah, untuk pengalaman-pengalaman mistis saya sejak kecil sampai sekitar kelas 2 SMK lah, itu di tahun 2011. Kecil sampai 2011 itu, nah pengalaman mistis saya nggak ada sama sekali ya. Dalam artian saya nggak pernah bersinggungan atau nggak pernah apa ya, nggak pernah melihat jin, nggak pernah melihat sekelebatan atau pokoknya gaib di usia kecil sampai kelas SMK itu nggak ada yang datang lah, nggak ada keanehan-keanehan yang bersifat apa ya, saya yakin itu nggak ada sih dari itu sampai kelas 2 SMK. Dan di kelas 2 SMK itu, nah disitulah awal perjalanan mungkin ya, ada adik sepupu ke rumah. Nah, adik sepupu itu mengajak saya untuk latihan pencak silat waktu itu. Kebetulan saya juga apa ya, senang lah pencak silat, jadi saya oh iya saya ikut gitu kan. Latihannya itu di malam hari. Nah, latihannya itu di Padepokan Jamu sekaligus itu tepatnya di Darungan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Nah, disitulah awal mula saya belajar dari zero, dari nol lah. Karena sebelum-sebelumnya saya nggak pernah. Ya cuman pernah dulu sih waktu SD itu kan ada temen punya kayak buku apa ya, kayak buku cara untuk menghancurkan tembok, baca ini caranya, pernah mengamalkan itu cuman karena gagal ya udah. Bukan gagal sih, karena saya memang orangnya juga nggak telatenan gitu kan. Jadi untuk baca beberapa ribu aja udah males, akhirnya udahlah. Cuman itu aja pengamalan saya waktu itu, mungkin kelas 5 SD dulu lah. Nah, di Padepokan Jamu Kalimusodo ini, di sana untuk awal ya sama aja, kita adaptasi dengan teman, dengan guru. Nah, di sana juga saya ada teman baik lah, namanya Gus Aris. Tapi Gus Aris ini termasuk senior saya di Padepokan dulu. Dan di sana juga untuk awalan ya kita latihan, memang untuk awalan itu kita latihannya pencak silat. Nah, untuk pencak silatnya itu adalah pencak organisasi. Pencak organisasi itu PO. Itu asli dari Lumajang. Kalau yang di Lumajang mungkin tahu namanya PO. Ya, tuh. Kita latihan dulu setelah PO itu kan. Nah, saya juga dengar dari senior-senior juga kalau latihannya ya menyangkut ada juga yang jurus-jurus itu kan, saya juga wah senang saya kan, namanya apa ya, orang awam dikasih tahu tentang jurus-jurus itu ya pastinya apa ya, mikir yang enggak Allah seneng gitu kan. Nah, untuk latihan itu jurus itu yang dimaksud adalah latihan tenaga dalam. Nah, setelah latihan pencak kita latihan tenaga dalam itu. Nah, untuk dasar prosesnya kalau di padepokan saya ada sejenis ibarat pengaktifan lah. Nah,
pengaktifan tenaga dalam, kita yang baru diaktifin dulu tenaga dalamnya, baru itu dilatih kan. Yang para senior wah bisa mental gitu kan, saling serang dengan guru maksudnya kan. Ketika saya nyoba, loh kok nggak bisa mental. Nah di situ juga, tapi saya nggak nyerah di itu sih. Saya terus latihan kan, yang lain istirahat, saya terus latihan. Pokoknya, wah teruslah latihan sama guru itu. Nah untungnya guru itu juga sangat sangat baik lah, sehingga saya latihan gitu masih ditemenin aja kan, malah mungkin capek juga. Jadi di malam itu latihan pertama saya belum bisa menyatukan di logika ini kan. Kalau di logika itu kan kita ibarat sebenarnya, kalau di logika itu kan kita sudah terbiasa dari kecil, kita kan megang benda harus megang gini, nerima benda ya kerasa bendanya di jasad ini. Nah untuk menggabungkan itu dengan kebatinan itu masih susah saya kan. Di minggu kedua, karena memang latihannya itu dulu tiap malam minggu latihan. Jadi malam minggu kita latihan, diawali dengan latihan pencak silat itu dulu. Setelah malam kita latihan olah tenaga dalam ini. Nah itu kita latihan setelah malam, kita latihan tenaga dalam. Nah di minggu kedua itu saya mulai ya mungkin nggak nanya sih, karena sifat saya itu nggak pernah nanya, nggak pernah gitu kan. Tapi orang lain yang senior ini yang mungkin karena melihat saya, wah anak ini kok gigih mungkin ya, karena memang saya nggak berhenti latihan pada saat itu. Jadi dikasih tahu lah caranya gimana ngeluarinnya gitu kan. Itu ya intinya caranya itu gitulah, nggak lebih spesifik gitu kan, karena mungkin mereka langsung bisa, jadi langsung bisa sehingga mungkin sulit menjelaskan cara kerjanya itu gimana tenaga dalam ini kan. Jadi ya saya cuman menyerap lah sedikit informasi. Saya latihan di minggu kedua itu masih gagal. Nah di rumah kan memang kita di rumah diisikan sebuah benda. Waktu itu diisikan sebuah benda, kita disuruh latihan di rumah dengan media benda itu. Karena sifat tenaga dalam itu kan ketika ada itu benda itu diisi, maka ketika itu diserang, yang nyerang akan mental gitulah. Nanti saya jelaskan sistem-sistemnya juga. Nah di minggu kedua gagal, saya latihan terus di rumah itu kan, sama adik sepupu saya latihan. Nah waktu itu saya latihannya di atas kasur. Di atas kasur saya coba, ada memang perbedaannya itu sangat sedikit, sangat tipis kan, antara nyata ini kan, tubuh nyata dengan kita beralih ke tubuh batin. Itu perbedaannya sangat tipis sekali. Jadi memang kalau itu nggak sering diolah, kita akan kesulitan mempertahankan ketika kita berada di kondisi batin. Karena kegaiban atau energi itu hanya bisa diakses oleh energi batin. Tidak bisa dengan jasad ini, tidak bisa kita mengaksesnya. Ya mungkin bisa cuma terasa, tapi untuk mengaksesnya kita harus menggunakan tubuh batin di dalam diri ini. Nah dari situ mulai, saya kok tadi bisa. Jadi saya hafali cara tadi saya hafali. Oh barulah saya dapat patokan lah, perbedaan. Oh saya harus gini kan, untuk mengikuti energi itu kan kita harus tetap
mengkondisikan kita tetap memakai batin, maksudnya itu. Jadi yang ibarat apa ya, tubuh jasad, logika gini, ini kita lepaskan, kita beralih ke tubuh batin. Nah, ketika kita sudah tahu, oh kalau ini kondisi batin saya, ya enak saja, nyerang mental, ya, gitu. Jadi untuk pembelajaran tenaga dalam ini ya memang apa ya? Ya kita nggak bisa nyerang gini mental itu, ya nggak bisa. Kita juga harus mengkondisikan diri kita seperti apa yang diisikan ke media, seperti kita mengisi benda. Kalau kita cuman serang gini ya nggak akan berpengaruh pada benda ini, pada diri kita. Kita juga harus mengkondisikan diri kita untuk tetap berpindah lah. Kalau di tempat saya, padepokan saya, namanya itu naik level. Nah, kalau kondisi normal ini ya normal manusia, ketika kita mengakses kegaiban, kita harus naik level. Maksud dari naik level ini kita berpindah lah. Sehingga kita harus nurut sama batin. Kalau kondisi normal kan batin yang nurut sama kita kan. Ya megang ini ya batin nurut. Nah, saking nurutnya kan kita kesusahan kan kalau kita nggak mempelajarinya untuk mengolah batin ini. Jadi kayak spiritual itu sangat bagus sekali sebenarnya sih untuk apa ya, untuk menjalani kehidupan ini sangat baik sekali. Nah, ketika saya itu sudah ibarat sudah bisa serang-serangan gitu kan, untuk mengkondisikan diri ke batin, untuk tetap di batin itu, wah saya sangat senang sekali itu. Jadi di minggu ketiga saya sudah bisa seperti yang lain itu kan, belajar gitu kan, main serang-serangan sama guru itu, wah sangat seneng lah. Tapi rasa apa ya, dari situ ya mungkin pelajarannya nggak sesimpel itu, memang butuh latihan keras juga sih. Saya waduh nggak berhenti itu, waktu nggak berhenti, waktu bisa tambah nggak berhenti latihannya itu. Soalnya apa ya, seneng lah ya, namanya orang awam, kita nggak tahu apa-apa, disuguhin hal yang sangat ya ajaib lah menurut saya kan. Kok bisa ya gini ya, tapi ya memang bisa dibuktikan kan, kok bisa gitu kan. Sehingga rasa seneng itu ya terus memotivasi gitu kan. Nah sampai di pertemuan keempat, nah guru saya di padepokan itu mau hijrah transmigrasi ke Lampung waktu itu. Nah disitulah juga saya merasa apa ya, dengan cuman modal ini untuk mencukupi semua keinginan-keinginan saya kan, itu sangat kurang sekali. Modal cuman latihan ibarat sebulan udah ditinggal guru, bagaimana saya mencukupi kebutuhan lah, kebutuhan saya, keinginan saya ini lah. Keinginan saya kan pada waktu itu ya sangat ingin menekuni banget kan tentang kebatinan itu. Apalagi dulu melihat itu di TV itu ada apa ya, dua dunia. Nah saya sangat senang sekali itu waktu itu. Kalau sekarang enggak. Waktu itu sangat senang sekali, sampai saya bagaimana ya cara narik jin itu kan ke tubuh itu. Nah untuk mencukupi itu modal saya masih kurang waktu itu, sehingga saya masih apa ya, sama senior saya yang teman saya ini, Gus Haris namanya, saya akrab sama beliau. Ke seniornya lagi kan, ada senior kakak tingkat Gus Haris ini ya, beda berapa ya, beda cuman 2 bulan apa setahun gitulah sama Gus Haris saya. Jadi kita ke senior yang ke atasnya lagi. Nah di situ kami ya sharing tentang pengalaman gitu kan. Cuman ya apa ya, di situ ya cuman nggak pernah ada bahas-bahas tentang gaiban. Itu sangat apa ya, dikunci memang rapat-rapat masalah kegaiban itu untuk
mengakses dunia jin itu memang nggak diberitahukan sama sekali. Ya cuman dikasih tahu cari aja sendiri gitu kan kata senior itu. Nah disitulah mulai apa ya, mencari dan mencari. Nah mencari itu saya nggak pernah melupakan keistiqomahan saya di Padepokan itu. Apa-apa yang dipelajari di sana saya tetap istiqomah, tentang pernafasan, tentang latihan tenaga dalam ini kan. Jadi tetap saya istiqomahkan dan sampai saat ini masih saya istiqomahkan itu. Masih terus belajar kan. Pembelajaran saya ya itu memang pernafasan sama latihan itu. Hingga udah pada mecah, Gusaris ke Malang kuliah, saya kerja di Lumajang gitu. Saya kerja sampai dari 2012 kayaknya. Lulus sekolah 2012. Saya kerja udah, ya sambil kerja itu aktivitas tentang kebatinan ini masih tetap. Cuman karena di dunia kerja itu nggak ada ya teman-teman yang suka dengan kebatinan, jadi sangat susah juga untuk apa ya, untuk menambah ilmu di sana ya sangat susah sekali. Tapi modal saya ya cuman itu, saya cuman mengasah aja lah. Ibarat cuman pernafasan sama latihan tenaga dalam ini, anggaplah itu pisau yang dikasih oleh guru kan, pisau. Jadi saya cuman ngasah itu aja terus, ngasah terus kan, sampai akhirnya di 2015 kayaknya ya, saya ke Malang. Ke Malang itu saya kerja di sana. Nah di Malang itu kan ada Gusaris kan. Jadi saya kerja, saya numpang kos di Gusaris itu, tidur di sana lah. Nah di sana mulai apa ya, aktivitas spiritual, belajar saya juga semakin apa ya, semakin semangat lagi. Soalnya kan karena ada temen juga, ada Gusaris, sehingga di sana itu kita, bukan kita sih, saya yang dulu kan masih belum mengerti tentang apa, jadi ya saya mempelajari dengan Gusaris. Yang dulu itu saya mempelajari dengan Gusaris itu masalah tentang kepekaan. Energi itu seperti apa sih Gus? Nah gitu, saya nanya gitu ke Gusaris. Walaupun saya sudah bisa lah ngeluarin tenaga dalam gitu kan, merasakan tenaga dalam, tapi saya belum apa ya, merasakan seperti apa energi itu sih gitu kan. Nah pada waktu kesempatan itu Gusaris apa ya, memberikan ibarat energinya lah, menyalurkan energinya kepada saya kan waktu itu. Nah saya keluarin energi saya dengan energi Gusaris. Nah dari situ saya mulai menangkap, loh ini Gus energi itu. Iya energi itu. Nah gitu kata Gusaris kan. Nah, kalau ini sih saya apa ya, ibarat sudah merasakan gitu kan. Ya itu energi. Nah dari situ saya sudah, kan sebelumnya saya mungkin merasakan cuman nggak saya hirauin. Nah ini apa-apa kan, nggak saya hirauin kalau memang itulah yang disebut energi. Sehingga dari situlah, dari apa ya, pelatihan saya selama ini itu mulai berkembang dengan sendirinya. Mulai banyak inspirasi dari situ, melihat orang, merasakan gitu kan. Yang sampai apa ya, yang sampai Gusaris saja belum apa ya, ibarat jalan saya ini sama jalan Gusaris ini beda. Sehingga Gusaris, loh kok bisa Gus gitu Gus. Nah Gusaris sampai bilang gitu loh, saya aja nggak tahu. Nah dari situlah kita mulai sharing. Memang kita ya akrab dari dulu, sering guyon lah kalau kita bertemu, wah ketawa-ketawa terus guyon gitu. Dari situlah kita mulai sharing. Nah kalau ini kita sudah sharing, bukan belajar. Kalau yang sebelumnya saya mempelajari ke Gusaris, kalau sekarang kita sharing bagaimana ini saling bertukar. Soalnya Gusaris lebih ke meditasi, jadi
menemukan rasanya itu Gus Haris lewat meditasi, sedangkan saya lewat pengolahan. Nah, disitulah. Tapi di puncaknya itu sama saja kita. Jadi tidak ada perbedaan ya ketika itu satu ibarat satu bibit lah, satu bibit, satu ajaran. Jadi ketemunya itu sama nanti. Walaupun lika-likunya ini wah udah beda, tapi ketemunya akan sama nanti. Hanya sama-sama bab rasa. Mungkin yang membedakan nanti ketika Gus Haris menjelaskan kepada orang lain tentang tata caranya, ya mungkin beda sama saya. Tata cara saya ya gini, tata cara Gus Haris ya gitu. Gitu. Ya gitulah sampai sekarang ini sampai gitu. Oh iya, sebelum itu ketika saya sudah di Malang, mungkin setahun lah itu saya pulang 2016 atau 17 lah gitu. Saya kerja lagi, habis kerja itu kan Gus Haris kalau libur kuliah pulang. Nah Gus Haris sempat bilang ke saya, Gus besok kalau saya lulus kita kesini ya gitu kan. Saya lihat itu saya apa itu Padepokan Singolur. Saya cuman lihat Padepokan Singolur, saya bilang iya aja ke Gus Haris kan, walaupun saya nggak tahu Singolur itu seperti apa kegiatannya itu. Kan yang ngikutin itu Gus Haris ya, ngajak saya setelah ya lulus. Saya nonton Singoluhur kan, wah saya awalnya itu nonton cerita dari pengasuh Padepokan Singoluhur itu Gus Ashar Al-Wahhab. Nah cerita tentang beliau dulu-dulunya itu, nah itu sangat menyentuh sekali kan di hati ini. Nah pada waktu itu saya langsung memutuskan untuk langsung berangkat ke Lampung itu kan. Saya bilang ke Gus Haris, Gus saya berangkat duluan gitu kan. Padahal yang ngajak Gus Haris. Gus Haris waktu itu masih proses skripsi kayaknya. Saya berangkat ke Lampung, ya udah nyampe di Lampung ya sama seperti biasa lah, di Padepokan kita adaptasi dulu sama teman-teman, bantu-bantu di sana pembangunan. Waktu itu pembangunan Padepokan bawah, Padepokan awal di atas, cuman kita memperluas lah, ada Padepokan di bawah kita bangun. Ya kegiatan sehari-hari siang kita ikut bangun Padepokan itu, nyetak batako gitu aja dulu itu. Nah untuk kegiatannya itu ya di malam hari, kalau di sana kan latihannya itu lebih di malam hari. Nah untuk di Padepokan Singoluhur ini banyak sekali yang bisa saya jiwa saya ini memang selalu berinovasi ya, walaupun dengan pembelajaran gitu kan. Jadi saya menggunakan kreatif lah mungkin ya, cara berpikir saya ke dalam penerapan pembelajaran tentang kebatinan ini. Saya modif gitu kan. Banyak yang saya ambil dari Singoluhur itu, termasuk untuk membedakan mana sugesti, mana imajinasi, mana orang gila, mana orang stres, mana orang waras. Nah, dari situlah pembelajarannya ya kita menggunakan teman aja sih. Ketika teman kan banyak ya yang kesana itu yang hampir karena belajarnya di rumah saking mencintainya kan, dia sangat sampai hampir stres lah gitu kan. Nah dari situ kita bisa mempelajari oh gini ya. Nah, makanya untuk teman-teman yang nggak mempelajari sendiri di sana ya nggak dapat apa-apa ketika dia pulang. Tapi teman-teman yang mempelajari dengan serius gimana di sana, ya mereka akan mendapatkan sesuatu. Nah di sana banyak kok yang bisa diambil, di sana itu baik semua. Yang nggak baik nggak ada.
diambil semua, kan kita terapkan di luar nanti. Karena kita niatnya belajar. Jadi ketika kita sudah meniatkan belajar, ya dikasih apa ya diterima itu. Jangan ditolak. Masa kita sudah ngeludah, kita jilat lagi, ya enggak lah, kita terima semua kan. Kalau sudah ngeludah ya udah biarin, jangan dijilat lagi. Saya sudah belajar ke sana, ya udah apa yang dari sana ya saya terima semua. Kalau ya gitulah intinya di sana itu sampai sekarang ini kan. Di Padepokan Singoluhur saya cuma 8 bulan lah. Saya di sana ya ibarat pengembangan aja. Dasarnya saya ya tetap dari Padepokan di Lumajang itu, cuman pengembangannya itu di Singoluhur, prakteknya lah. Kalau di Lumajang dulu nggak praktek, kalau di Singoluhur saya banyak praktek sendiri sama teman gitu kan. Jadi bisa banyak karakter di sana kan yang bisa saya uji coba lah. Dari karakter sifat, dari apanya, dari semua saya coba itu. Dari merasa, oh ternyata bisa ya. Merasakan orang itu, oh ternyata gini ya. Nah, sehingga saya waktu itu datang di bulan, kalau nggak salah Januari, saya pulang November ya. Saya pulang di Lumajang. Ya udahlah itu, setelah pulang di Lumajang itu banyak yang terjadi sehingga saya menikah saat ini, saya tinggal di Jogja saat ini. Nah, dari situ semua, dari pengalaman-pengalaman saya, ya intinya apa ya? Belajar kebatinan itu mudah. Asalkan ada senang di hati itu kan. Nah, untuk menciptakan senang itu yang sulit. Sehingga untuk awalan yang mungkin senangnya itu bisa 1000% ya. Untuk awal belajar itu 1000%. Tapi seiring berjalannya waktu, nah dari 1000% ini akan turun, bahkan sehingga 0%. Jadi bagaimana menumbuhkan cinta, menumbuhkan semangat itu lagi untuk mempelajarinya, itu yang penting. Jadi ya mudah sih, mempelajari kebatinan ini mudah. Nanti akan saya kasih tahu semuanya lah ya. Bagaimana cara mempelajari kebatinan itu, sehingga yang bukan saya saja yang menjelaskan kan, tapi yang nonton juga bisa merasakan. Ibarat saya bilang, oh di sini ada jin, oh di sini ada kekuatan besar sekali. Nah, kalau yang nonton itu cuman cuman nonton, mereka kan percaya saja. Bisa saja saya cuman bohongan. Loh, di sini aja jin, padahal ya nggak ada apa-apa sebenarnya. Bagaimana kalian tahu di sini ada jin kalau kalian nggak mempelajari kan? Nah, di channel ini saya akan ya pokoknya itulah, akan ngasih tahu juga caranya merasakan itu kan. Agar sebenarnya banyak tontonan kan, di video di YouTube itu banyak tontonan. Nah, dari semua tontonan itu kita juga harus memilih ini cuman buat hiburan, nah ini cuman buat belajar. Jadi kita punya patokan, oh kalau saya pengen senang cuman hiburan ya ini, kalau belajar ini gitu kan. Jadi jangan menyamaratakan semuanya, agar kita nggak diombang-ambingkan kan. Kadang kita kalau ingin membenturkan orang di YouTube itu gampang, channel ini dengan channel ini, oh katanya ini gini, oh katanya itu gitu. Nah, kita jadi apa ya, kita nggak jadi apa-apa ya, cuman jadi abu nanti kalau kita itu kan, ibarat. Jadi pelajarilah kan. Kalau di channel Pangroso ini memang keinginan saya adalah tempat untuk mempelajari kebatinan. Tempat mempelajari kebatinan. Jadi itu kemauan saya, nggak tahu nanti kedepannya realisasinya bagaimana ya. Karena mungkin keinginan nggak akan sesuai dengan kenyataannya. Tapi ya saya usahakan lah agar sesuai gitu. Ya gitulah mungkin dari cerita saya ini, mungkin banyak ya. Sebenarnya waduh, kalau di
diceritakan semua ya nggak cukup mungkin semalamnya, karena itu juga penuh dengan kesedihan, kelelahan, kecapean. Nah, sampai waktu itu aja saya iringi dengan puasa. Puasa itu yang faktor puasa pertama ya mungkin karena nggak ada duit dulu kan, jadi puasa. Faktor kedua ya ingin ingin menunjukkan kesungguhan saya lah, kalau saya masih ingin benar-benar serius ingin mempelajari kebatinan ini, sehingga saya puasa. Dan puasanya itu saya niatkan untuk mengganti puasa bulan Ramadan, karena memang saya untuk keilmuan secara teori itu nggak ada kayak puasa untuk apa itu nggak tahu saya, kayak tirakat untuk mutih atau ngerowot atau yang lainnya itu nggak ada. Saya memang susah untuk memasukkan teori-teori itu di dalam pikiran itu. Saya lebih suka untuk langsung terjun gitu lah. Jadi makanya dari itu saya nggak untuk mencari ilmu itu saya nggak terlalu menggunakan logika, nggak terlalu mempelajari ini gimana ya, langsung das lah ibaratnya itu gitu. Jadi itulah makanya saya kalau ditantang orang kadang kan di grup-grup gitu kan, banyak yang pelatihan kebatinan bermahar, tapi mereka nggak berani jamin yang berlatih itu bisa nggak gitu. Dan untuk waktunya juga nggak ditentuin bisanya sampai kapan. Tapi di sini saya bisa menentukan nggak lama-lama, paling sebulan udah bisa, cuman bisa ya. Nah gitu. Untuk itu ya cuman sebatas ini aja perkenalan dari saya. Dan kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya ini yang sangat penting ya. Yang kesimpulannya yang tadi itu, niat saya untuk membangun channel ini adalah untuk pengetahuan. Pengetahuan atau cara mempelajari kebatinan itu yang mudah itu bagaimana gitu kan. Nah, itu aja intinya. Dan untuk ya mungkin cuma itu aja untuk saat ini. Untuk kedepannya mungkin kita akan seperti yang di awal, kita akan melakukan podcast, ada teman bintang tamu gitu kan, kita lakukan jalan-jalan, penelusuran gitu. Ya untuk saat ini ya itu aja dulu ya. Mohon maaf juga kalau terlalu lama ceritanya, karena memang harus diceritakan. Kalian perlu mengenal siapa saya. Untuk mencintai saya, kalian perlu tahu siapa saya. Nah, saya dari mana dan saya bisa apa. Maka setelah kalian tahu, rasa cinta itu akan muncul kan. Nah, di situ. Jadi tetap semangat saja untuk saya dan kru. Semoga diberikan kesehatannya. Yang penting ya, kesehatan agar bisa terus berkarya. Dan untuk yang nonton juga semoga diberikan kesehatan juga lah, sama dengan kita, kesehatan jasmani rohani, kesehatan dan iman yang pentingnya selalu diberikan iman dalam hati kan. Untuk apa iman kan ya, untuk apa iman ini? Untuk menjalankan agama ini kan. Kenapa butuh agama? Karena kita butuh Tuhan gitu. Ya mungkin cukup ini saja ya untuk awalannya ya. Terima kasih juga untuk kameramen ya. Ya, selamat malam aja dan selamat istirahat dan ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih.